Ramadan 1447 Hijriah, upgrade iman, update kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini di Ramadan yang ke-23 ya Mas Hakim. 23 apa 24 Mas Hakim? Di Ramadan di 10 hari terakhir yang pasti siang ini kembali PCNU Kabupaten Purworejo kerjasama dengan LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo untuk acara Syiar Ramadan. Kita talkshow selama kurang lebih 1 jam nanti dengan tema-tema yang sudah dirangkum oleh panitia tentunya. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung di Irama FM. Siang hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi dalam membangun keluarga maslahat. Ada 3 narasumber yang hadir bersama Aji Atamimi pada siang hari ini, dan beliau adalah Muhammad Mustahal, Ketua LKKNU PCNU Kabupaten Purworejo. Yang kedua adalah Dr. Teguh Pambudi Mars, itu adalah Ketua LKNU untuk PCNU Kabupaten Purworejo. Dan satu lagi ini adalah yang akan segera action di akhir Ramadan ini. Beliau adalah Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Muhibullah Sarkowi. Sudah hadir bersama kita di Irama FM. Untuk pendengar yang pengen gabung, silakan untuk bisa gabung di WA 081392696815 atau di telepon 321446, atau juga bisa di medsos Irama FM, karena hari ini juga kita live di mana Mbak Amel? Oke, live di TikTok Irama FM, dan juga nanti dirangkum oleh Mas Hakim dan Mas Riyadi, nanti sore tayang di YouTube-nya Irama FM. Baik, kita sapa dulu yang pertama. Beliau adalah Bapak Muhammad Mustahal, Ketua LKKNU Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahal. Mungkin agak dekat lagi Pak Tahal dengan mic. Oke. Assalamualaikum Pak Tahal. Wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Tahal hari ini. Alhamdulillah, doa jenengan sehat semua. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalkan apa sih LKKNU di PCNU Kabupaten Purworejo? Silakan Pak Tahal, sekaligus menyapa pendengar Irama FM yang siang hari ini gabung di acara Syiar Ramadan PCNU Kabupaten Purworejo dan LPPL Irama FM. Silakan Pak Tahal. Ya, selamat siang para pendengar semuanya. Semoga kita semua di akhir Ramadan ini, 10 akhir Ramadan, mendapatkan Idkun minan nar, semua pun dimerdekakan dari api neraka semua. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya untuk saya yang di sini sebagai pengurus lembaga LKKNU ataupun lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama. Sedikit ingin mengenalkan apa itu lembaga LKKNU, yang mana di Purworejo ini baru periode ini. Yang tahun kemarin belum ada. Yang tahun kemarin belum ada LKKNU ya. Kemudian sebetulnya di PBNU ini sudah lama ada lembaga ini. Berdiri pada tahun 1977, bulan 12 tanggal 7 1977. Tapi di Purworejo ini baru periode ini, ataupun kemarin sudah ada tapi belum begitu aktif begitu. Jadi mulai periode ini insya Allah kita akan aktifkan lembaga LKKNU ini demi kemaslahatan keluarga NU. Oke, baik. Kalau boleh di-spill kegiatan real konkretnya untuk LKKNU, silakan Pak Tahal. LKKNU mempunyai beberapa pilar, diantaranya adalah tentang, karena kemaslahatan itu tidak bisa hanya satu sisi saja yang kita garap ya. Untuk menjadi sebuah keluarga yang maslahat tentunya ada beberapa sisi yang harus kita tangani. Diantaranya adalah tentang pendidikan, tentang ekonomi, pengentasan kemiskinan, kemudian juga tentang kesehatan keluarga, yang dalam hal ini sangat penting sekali untuk membuat sebuah keluarga yang maslahat. Tentunya dari awal lagi, dari awal itu sudah dilatih sedemikian mungkin para calon-calon pengantin ataupun pasangan-pasangan muda itu untuk merancang sedemikian baik untuk agar keluarganya itu bisa menjadi keluarga yang maslahat betul-betul. Oke, baik. Terima kasih perkenalan dari Pak Tahal. Beliau adalah Ketua LKKNU PCNU Kabupaten Purworejo. Untuk narasumber yang kedua,
Beliau adalah Ketua LKNU, ini Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama PCNU Purworejo. Beliau adalah Dr. Teguh Pambudi Mars. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Haji. Oke, sehat Pak dokter? Alhamdulillah, senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Lancar dari tadi perjalanan dari Bruno ke sini? Alhamdulillah dari Bruno. Oke. Baik, boleh dikenalkan dulu Pak dokter untuk LKNU sendiri, silakan. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar di manapun berada, Irama FM. Perkenalkan, mungkin ini saya Dr. Teguh Pambudi Mars. Kebetulan diamanai di periode ini sebagai Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Purworejo. Bahwa kita ketahui kesehatan merupakan salah satu pilar penyusunan generasi bangsa ke depan. Jadi NU memiliki salah satu lembaga yang intensif di bidang kesehatan. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan screening untuk kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi melalui lembaga LKNU ini harapannya bahwa PCNU dapat memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan kesehatan itu sendiri, dan ya memang penting apalagi berkaitan dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Produktivitas seorang manusia itu sangat tergantung dari salah satunya adalah kesehatan. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya Pak Dr. Teguh Pambudi Mars, Ketua LKNU PCNU Kabupaten Purworejo. Dan keduanya antara LKKNU dan LKNU memang mungkin sinkron dalam talkshow kita pada siang hari ini adalah kesehatan reproduksi dalam membangun keluarga maslahat. Tapi ada satu yang sudah didesain oleh PCNU yang hadir pada siang hari ini adalah Lembaga Falaqiyah Nahdlatul Ulama, yang mungkin dalam pokok bahasan ini mungkin untuk hubungannya mungkin tidak terlalu erat, tapi kenapa kok dihadirkan pada siang hari ini Lembaga Falaqiyah NU Kabupaten Purworejo? Karena mungkin sebentar lagi ini yang akan ditunggu-tunggu tentang tanggal 1 Syawal. Assalamualaikum Pak Muhibillah Syarkowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa ini? Manggilnya Mas Sarkowi atau Mas Muhibillah? aja. Mas aja gitu ya? Mas Muhibillah. Mas Muhibillah, oke. Mas Billah, untuk LFNU atau Lembaga Falaqiyah Nahdlatul Ulama mungkin bisa dijelaskan dan sekaligus menyapa pendengar Irama FM pada siang hari ini, silakan. Ya, jadi LFNU adalah salah satu lembaga dari organisasi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengurus hanya fokus dalam satu bidang, yaitu bidang falak dan hisab. Jadi yang kita tahu dalam ibadah sehari-hari itu sangat erat berkaitan dengan waktu dan tempat. Oke, baik. Untuk mengesahkan satu ibadah itu kan. Yeah. Kita fokus dalam waktu-waktu ibadah seperti waktu sholat, seperti arah kiblat, dan juga seperti dalam awal bulan Hijriyah. Termasuk sebentar lagi Mas Sarkowi, sebentar lagi pasti akan ada rumusan atau hitungan atau keputusan dari Lembaga Falaqiyah tentang 1 Syawal 1447 Hijriah. Baik, pendengar Irama FM jangan lupa untuk bisa gabung via WA di Irama FM untuk bertanya ataupun mengemukakan pendapat atau apa saja boleh untuk tema besar kita pada siang hari ini, yaitu kesehatan reproduksi dalam membangun keluarga maslahat. Dan memang kesehatan keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menjadikan keluarga berkualitas dan sebagai proses awal kehidupan manusia dalam lingkup keluarga. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting dalam memperoleh kesehatan secara menyeluruh. Pada awal kehidupan manusia diawali dengan kesehatan seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melakukan ikatan pernikahan, akhirnya melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang pasti harus tetap sehat,
tetap menjadi generasi-generasi penerus yang berkualitas. Mungkin kita masuk ke daftar pertanyaan yang pertama. Saya sekarang ke yang pertama ke LKNU dulu, Ya, ke Dokter Pambudi atau Dokter Teguh. Hal apa saja sebenarnya yang mempengaruhi tentang kesehatan reproduksi keluarga, Dokter? Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini semua pendengar bahwa kita semua tentunya tadi dari prolog Pak Haji yang disampaikan, kesehatan ini untuk mencapai sebuah keluarga salah satunya adalah diawali dari kesehatan reproduksi, karena reproduksi ini adalah awal dari kehidupan seseorang atau seorang manusia. Jadi apa saja yang paling berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi seseorang itu? Yang perlu diperhatikan bahwa reproduksi itu tidak terlepas dari adanya seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian berikatan secara resmi menjadi sebuah keluarga atau menikah. Kemudian tentunya dari proses reproduksi tersebut nantinya harapannya lahir generasi-generasi yang terbaik. Jadi kesehatan laki-laki dan seorang perempuan menuju pranikah atau sebelum menikah itu memang menjadi salah satu poin utama dalam kita bisa menentukan kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi seorang perempuan harus memiliki kondisi yang betul-betul sehat untuk sebelum menuju ke proses pernikahan. Yang sering terjadi saat ini Pak Haji, jadi ini fenomena yang menarik anak-anak sekarang itu, terutama kaitan dengan program kementerian yang sekarang merubah 4 sehat menjadi 5 sempurna, sekarang menjadi isi piringku. Jadi anak-anak generasi sekarang mungkin ya salah satunya program MBG ini adalah menyasar ke sana. Memang banyak sekali kasusistik anak-anak muda perempuan sekarang mengalami kondisi kekurangan sayur-sayuran atau multivitamin yang berasal dari buah dan sayur. Nah, itu ternyata dampak signifikannya pada kasus perempuan dini adalah kondisi di mana zat besi yang kurang, kemudian kesehatan hormonal yang tidak seimbang yang akhirnya berdampak pada siklus menstruasi yang tidak teratur dan akhirnya berdampak juga pada kondisi kesehatan ketika nantinya sudah berkeluarga. Begitu juga pada nyun sewu laki-laki juga banyak secara kondisi itu kaitan dengan pola hidup, kondisi nyun sewu usia muda yang sudah mungkin bergadang, makanan-makanan tertentu yang pengawetnya lebih tinggi, kemudian penggunaan salah satunya mungkin rokok di usia muda, ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi kedepannya. Dan yang tidak kalah penting adalah kematangan usia. Jadi ketika seseorang itu nyun sewu menikah dini, termasuk ini fenomena di Kabupaten Projo mungkin relatif tinggi, apalagi di tempat saya di Kecamatan Bruno gitu. Termasuk paling tinggi ini berkaitan dengan pernikahan dini. Ini akan menggambarkan bahwa sebagian orang yang belum siap mengalami proses reproduksi itu akan berdampak pada munculnya kesehatan reproduksi yang kurang baik dan melahirkan generasi-generasi tentunya ya juga yang nantinya bayi-bayi yang kondisinya kurang begitu baik karena ketidaksiapan secara mentality maupun organ-organ di dalam tubuh. Itu mungkin Pak Haji. Jadi secara umum yang bisa diinikan terkait dengan kesehatan reproduksi yang mempengaruhi. Baik, terima kasih. Dan kita geser ke Pak Tahal di LKKNU. Nah, memang ketika berproses sampai di kegiatan reproduksi otomatis sebelumnya harus ada ikatan pernikahan. Nah, ikatan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sekarang boleh di-spill dulu Pak Tahal tentang apa yang dimaksud dengan keluarga yang maslahah. Apakah sama dengan slogan atau apa ya yang sering kita ucapkan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu apakah sama dengan maslahah? Silakan Pak Tahal. Sakinah, mawaddah, warahmah itu sebetulnya juga tidak begitu berbeda dengan yang dimaksud dengan maslahah. Karena untuk sakinah, sebuah ketenangan, itu tentunya diperlukan juga beberapa unsur, diantaranya adalah ekonomi yang cukup. Ini juga menjadi pilar dari keluarga maslahat itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu juga harus mempunyai pengetahuan yang mendalam bagaimana seorang keluarga itu bisa menjalin sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang bisa saling mencintai, bisa saling tanggung jawab, dan juga mereka saling
mengerti antara satu dengan pasangan yang lain, tidak banyak menuntut dengan kekurangan pasangan lain, bahkan kalau bisa saling merelakan apabila ada sesuatu yang kurang dari pasangan kita. Dan ini maslahat ini juga erat banget kaitannya dengan sakinah itu sendiri, apalagi dengan mawaddah begitu kan. Oke, baik. Dan kita geser ke falakiyah sekarang. Nah, sering dengar sih istilah ilmu falak ya, dan hisab tentunya. Tapi banyak dari kita mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang rumit dan sakti dalam tanda kutip. Sebenarnya dalam bahasa yang sangat sederhana, apa sih ilmu falak itu, dan apakah sama dengan astrologi atau ramalan bintang? Seperti itu. Silakan Mas Sarkowi. Ya, jadi bisa dibilang falak dan hisab itu adalah ilmu astronomi dalam dunia Islam. Namun fokus utamanya adalah mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti bulan, matahari, namun untuk tujuan untuk keabsahan ibadah. Tujuan untuk mengetahui waktu sholat, tujuan untuk mengetahui arah kiblat, tujuan untuk mengetahui awal bulan Hijriyah. Jadi sama sekali berbeda dengan ilmu astrologi atau ramalan bintang. Oke, berarti beda dengan Leo, Pisces, Cancer, kanker, Cancer. Beda nggih. nggih. Falak hisab juga ada, tapi itu fokus utamanya jadi pengaplikasian semuanya adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, bukan untuk ramalan nasib itu bukan. Jadi kalau ramalan nasib, astrologi atau ramalan nasib itu nggak ada tuntunan dalam Islam. Namun kalau dalam falak hisab itu ada ayat yang asamsu wal qamaru bihusban. Jadi kan matahari dan rembulan itu semuanya beredar menurut hitungannya. Jadi memang itu sunatullah dalam falak dan hisab, sunatullah dan bisa dihitung secara pasti. Oke, baik. Dan terima kasih untuk pendengar Irama FM bisa gabung di 081392696815. Sekali lagi di 081392696815. Terima kasih untuk Mbak Wati yang ada di Kutoarjo. Pengen tanya kepada Pak Dokter. Nah, dalam hubungan keluarga atau khususnya untuk kesehatan reproduksi. Untuk kesehatan reproduksi, apakah benar yang paling beresiko itu adalah wanita daripada laki-lakinya? Silakan Pak Dokter. Ya, secara prinsip semua laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan resiko masing-masing terkait dengan ini. Namun kasus stik yang paling tinggi sekarang contohnya adalah kaitan dengan penyakit menular seksual, dan juga tentunya yang lebih dominan adalah sekarang salah satu pembunuh nomor 1 itu adalah CA cervix. Kanker cervix itu luar biasa, dan ini salah satu yang juga paling berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Dan sekarang juga pemerintah menyanangkan program untuk kegiatan vaksin maupun kegiatan pemeriksaan dini terkait dengan kanker serviks. Nah, ini menjadi memang perempuan ini lebih cenderung secara kondisi dengan nyun sewu organ kelamin perempuan yang secara anatomis posisinya atau bentuknya memang cenderung yang lebih riskan. Jadi perempuan memang punya kecenderungan memiliki penyakit-penyakit pada kasus reproduksi yang lebih tinggi. Dan secara kondisi perempuan memang dengan adanya proses melahirkan, hormon di dalam tubuh manusia yang ada, salah satunya penggunaan kontrasepsi, ini juga sangat berpengaruh terhadap perempuan karena rata-rata tidak imbang. Jadi ya kaitan dengan kontrasepsi itu pilihannya rata-rata ibunya yang suruh ber-KB, tapi laki-lakinya tidak ber-KB. Ini berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada perempuan, gitu Pak Haji. Jadi memang resikonya lebih tinggi pada perempuan. Lebih tinggi, ya. Betul nggih, berarti lebih tinggi betul. Pada perempuan. Dan bagaimana? Tadi sudah disinggung tentang alat kontrasepsi tadi. Bagaimana sih pandangan penggunaan alat kontrasepsi pada keluarga? Ya, memang KB ini adalah menjadi salah satu program pemerintah yang sudah dicanangkan dan sekarang kembali digiatkan, istilahnya kaitan dengan KB ini memang harus dilaksanakan. Jadi ketika kita memprogramkan sebuah proses kehamilan, berarti dengan kata lain kita mempersiapkan diri dari segi mental maupun kesehatan fisik seseorang untuk menjalankan
proses kehamilan itu sendiri. Jadi menjarangkan anak itu adalah bentuk dari ikhtiar menjaga kesehatan kondisi ibu maupun kondisi janin yang nantinya dilahirkan. Dan sekarang KB dominan banyak digunakan. Ada 2 jenis sebetulnya secara umum, bahwa KB itu adalah KB hormonal maupun KB non hormonal. Nah, yang sekarang paling banyak dan juga beresiko tinggi sebetulnya memang adalah KB yang sifatnya hormonal, karena itu mempengaruhi hormon tubuh manusia, diatur antara progesteron dan estrogennya tidak seimbangkan atau ada faktor yang lebih tinggi, kemudian mempengaruhi siklus menstruasi jadi berubah. Hal ini yang pada kondisi orang tertentu mempengaruhi siklus menstruasi jadi tidak teratur, kemudian munculnya efek samping beberapa. Yang KB non hormonal ada beberapa jenis. Contoh KB yang hormonal ada KB sekarang yang digunakan adalah suntik, kemudian pil KB, kemudian penggunaan spiral ataupun susuk. Ini sering digunakan pada KB. Dan kalau saya pribadi sebetulnya ya ini wajib bagi pendengar semuanya di seluruh manapun yang berada, bahwa memilih penggunaan KB harus konsultasi. Tidak boleh kok KB keinginan sendiri, itu tidak boleh, karena setiap orang punya kecocokan masing-masing dan mana yang harus dilakukan. Untuk khusus KB hormonal tidak boleh dilakukan secara waktu yang panjang, karena itu resikonya akan mempengaruhi siklus yang relatif tidak baik di tubuh kita. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang harus dilakukan. Itu mungkin Pak Haji sedikit terkait dengan KB. Baik, terima kasih. Kita geser ke Pak Tahal. Pak Tahal, kalau kita ngobrol tentang masalah keluarga maslahah, tentunya Pak Tahal punya tips-tips atau juga punya pandangan bagaimana sih bisa menciptakan keluarga yang maslahah. Silakan Pak Tahal. Terima kasih Mas Haji. Di antara yang kemungkinan bisa dilakukan untuk membuat sebuah keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang maslahat, ya pertama adalah kita tata dulu diri kita masing-masing, khususnya untuk suami istri, untuk menata bagaimana kita ini akan membentuk sebuah keluarga. Jadi kita harus sudah dicanangkan dulu mau model yang seperti apa, kemudian disepakati bagaimana untuk mencapai apa yang akan kita canangkan itu, sehingga ketika berjalan untuk mencapai sebuah cita-cita itu semua berjalan dengan koridor masing-masing. Tugasnya istri bagaimana dijalankan terus, tugasnya suami bagaimana juga dijalankan terus. Jadi tidak ada clash selama dalam perjalanan untuk mencapai sebuah cita-cita keluarga yang maslahat itu. Jadi semua komponen keluarga nanti kalau sudah punya anak juga harus tahu hal itu. Saya kira diantaranya itu. Oke, baik, kita geser ke Lembaga Falakiyah NU, ke Mas Sarkowi. Nah, ini real ini Mas, mulai dari sejak tanggal 1 Ramadan kita Irama FM ini, khususnya Irama FM itu diprotes ketika tanggal 1 Ramadan kita muter pertama sirine buka puasa. Iya. Ya, sirine buka puasa. Kemudian ada beberapa WA masuk protes ke saya nih selaku pengelola Irama FM. Iya. Piye Pak Dir iki nggonmu telat 2 menit. Saya padahal di menit itu saya pantau penyiar saya dan ternyata sudah tepat dan saya sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama selaku pemegang otoritas untuk tanda buka, imsak dan lain sebagainya di Ramadan ini. Dan saya cross check lagi di flyer edaran di PCNU sama persis. Nah, ternyata setelah saya cross check dengan mereka yang protes ke saya, lho jenengan ngrungokke opo? Manute endi seperti itu. Ternyata dia manutnya di NU online. Nah, ternyata benar di NU online itu terpaut 2 menit. Duluan NU online daripada waktu dari Kemenak. Ini gimana kenyataannya? Sampai hari kemarin pun ada yang masih WA ke saya. Irama telat 2 menit Mas Haji, seperti itu. Langsung tak WA, tak bales, itu real. Langsung tak WA, tak bales. Jenengan mesti melu NU online. Nggih betul, ya sudah, lanjutkan saja. Kita ikut Kemenak. Gimana penjelasannya panjenengan? Silakan. Jadi untuk menentukan waktu maghrib itu adalah waktu ketika matahari itu tenggelam. Jadi kan waktu matahari tenggelam setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kan
daerah yang lebih barat, otomatis kan tenggelamnya Lebih lama lama daripada yang di lebih timur, ya. Nah di sini kan kalau jadwal dari Kemenak itu adalah untuk menyeluruh di semua Kabupaten Purworejo. Berarti diambil rata-rata. Perlu ditambah ikhtiar. Berarti kan pusat markasnya hitungnya itu di PCNU, gedung PCNU, lalu ditambah ikhtiar supaya bisa digunakan untuk semua satu kabupaten. Sedangkan di NU online itu biasanya hanya bisa digunakan untuk di satu tempat daerah situ, toh, ya. Desa itu toh. Padahal kan setiap 27 km itu biasanya naik 1 menit. Nah, dari situ kan Kemenak membuat jadwal supaya bisa digunakan seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo. Berarti besok ketika di 10 hari terakhir ini ada yang protes lagi, saya sampaikan apa yang panjenengan sampaikan, ya. Ternyata memang mereka masih mengandalkan radio untuk tanda buka, bahkan di rumah makan, di restoran, di hotel juga pun masih menggunakan tanda kita untuk. Jadi kalau untuk pribadi, kalau menggunakan NU online untuk daerah itu bisa boleh. Jadi berarti intinya nggak ada masalah perbedaan itu. Jadi tetap aja kalau panjenengan pendengar Irama FM di tempatnya masing-masing menggunakan NU online, silahkan tetap, dan kita tetap berpedoman pada pemegang otoritas tanda buka, imsak dan lain sebagainya di Ramadan 1447 Hijriah, yaitu yang dikeluarkan oleh NU, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Baik, terima kasih untuk yang sudah gabung di 081392696815. Oh ya, terima kasih juga untuk yang sudah gabung di TikTok, ya Mel. Di TikTok Irama FM juga terima kasih. Untuk yang ada di YouTube-nya Irama FM juga terima kasih. YouTube PCNU nanti juga terima kasih yang sudah gabung. Makasih juga Mas Hakim dan kru, Mas Riyadi dan Amel yang membantu lancarnya produksi kita pada siang hari ini. Dan makasih yang sudah gabung 081392696815 dari Atikoh yang ada di Kaliboto. Kalau permasalahan ekonomi menjadi pemicu utama keluarga yang tidak harmonis, bagaimana untuk menyikapinya? Silakan Pak Tahal kalau ini masalah ekonomi, Pak Tahal. Karena memang di sebagian kasus retaknya rumah tangga itu ekonomi boleh kita ada di peringkat yang pertama itu. Silakan Pak Tahal. Ya, terima kasih. Ekonomi memang salah satu puncak dari salah satu penyebab dari perceraian itu adalah karena kurangnya ekonomi. Dan ini saya kira semua sadar bahwa ekonomi itu memang perlu sekali untuk mendukung keluarga biar menjadi keluarga yang betul-betul nyaman, sejahtera, tenang, ya, sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana sekarang apabila ada sebuah keluarga yang memang ekonominya tidak begitu bagus begitu untuk mempertahankan sebagai menjadi sebuah keluarga yang maslahat. Oke, mungkin maaf Pak Tahal, untuk mic-nya mungkin bisa dingklukkan lagi. Nah, seperti itu. Oke. Ya, makasih. Tentunya ketika kita menghadapi permasalahan ekonomi dalam keluarga, banyak sekali pikiran-pikiran dia yang macam-macam kemungkinan. Dari yang istri kemungkinan minta cerai karena tidak kuat dengan tekanan yang dia alami karena kekurangan ekonomi, ataupun suami yang akhirnya mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan akhirnya juga membuat masalah juga di keluarga. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan kita dari kekurangan ekonomi itu? Tentunya pertama adalah bersama-sama. Meskipun pencari ekonomi yang tanggung jawab itu adalah seorang suami, tapi sangat baik sekali apabila seorang istri bisa membantu suami untuk menambah income suami. Seorang istri bisa membantu suami untuk meringankan beban suami. Saya kira sangat perlu sekali dan perlu disadari bahwa bantuan seorang istri untuk membantu ekonominya suami itu pahalanya begitu besar sekali. Jadi harus saling menguatkan dan saling menyadari bahwa ekonomi juga bukan satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia,
ya. Kita harus ditata dulu hati kita masing-masing, bahwa kebahagiaan dari hal-hal yang lain masih banyak selain ekonomi begitu. Jadi sama-sama mencari solusi dalam segi ekonomi dengan sama-sama bekerja dengan kuat, bekerja dengan secara lebih giat lagi, tapi juga saling mencari tahu bahwa ada kebahagiaan lain selain dari ekonomi itu, sehingga tidak menjadi masalah yang besar. Oke, baik, terima kasih Pak Tahal. Mbak Atikoh, itu jawaban dari Pak Tahal sebagai Ketua LKK NU PCNU Kabupaten Purworejo. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung di TikTok dari Mas Prima, yang ada di mana ini Mas Prima? Tapi bertanya tentang kontrasepsi, mana yang paling aman? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi sebenarnya sudah di-spill sama Dokter Teguh, tapi mungkin ini bisa digarisbawahi lagi, Dokter. Kontrasepsi mana yang paling aman? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kontrasepsi memang secara umum memiliki efek masing-masing. Jadi tidak tidak ada satu kontrasepsi yang secara langsung tidak ada pengaruh di dalam tubuh. Cuma ada beberapa hal ketika kita membicarakan dua alat kontrasepsi yang garis besar digunakan adalah, yang pertama adalah hormonal, tadi yang menggunakan hormon pada perempuan. Kasuistik paling banyaknya adalah penggunaan obat, misalnya pil KB, kemudian suntik 1 bulan, 3 bulan, dan juga susuk. Nah, ini memang berpengaruh, relatif punya resiko yang lebih besar karena mempengaruhi tubuh kita jauh lebih berubah. Namun ada pilihan yang lain sebetulnya untuk bagi perempuan itu yang relatif cenderung aman, ya yang non hormonal. Yang non hormonal contohnya adalah misalnya nyun sewu penggunaan IUD, salah satunya yang dianjurkan, dan juga penghitungan masa subur. Sebetulnya bisa dihitung itu masa subur kita itu sebetulnya kapan. Pada perempuan itu kalau dengan 28 siklus harian menstruasi yang umumnya ada normal, itu di hari ke-12 sampai ke hari 17. Jadi bisa dihitung. Jadi berhubungannya tidak boleh di waktu-waktu subur ketika melakukan hubungan suami istri. Kalau yang lain adalah yang sifatnya permanen atau istilahnya MOW pada wanita, kemudian juga pada laki-laki juga sebetulnya ada penggunaan alat kontrasepsi, namun cenderung tidak digunakan. Salah satunya pada laki-laki yang sering kita kenal ya penggunaan kondom, atau nyun sewu dikeluarkan di luar, tidak dikeluarkan pada saluran lahir. Jadi ini juga memberikan kontribusi dalam kita melakukan tindakan KB. Dan yang paling banyak lagi sebetulnya adalah penggunaan KB pada laki-laki, operasi yang dilakukan pada laki-laki untuk melakukan sterilitas ataupun penyumbatan pada saluran produksi sperma pada laki-laki. Ini juga bisa digunakan. Jadi mana yang paling aman sebetulnya ya secara teknis yang mekanis, yang tidak menggunakan hormonal atau sifatnya tidak berpengaruh. Kalau pada ini yang disarankan sekarang adalah penggunaan kontrasepsi yang tadi penghitungan waktu masa subur, kemudian kombinasi dengan penggunaan kondom, itu salah satu, atau dikeluarkan di luar, tidak pada saluran. Itu mungkin Pak Haji. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada satu yang bisa dilakukan, yaitu KB pada laki-laki, yaitu tadi vasektomi gitu kan? Oke, dan vasektomi itu lebih ke, untuk efeknya itu lebih kecil atau lebih besar? Efek dari vasektomi itu artinya efek bagi kesehatan dan lain sebagainya, guys. Ya, jadi kalau secara pilihan ketika ini adalah KB yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sebetulnya lebih paling baik, memang salah satu yang paling dianjurkan adalah pelaksanaan vasektomi, karena dia pengaruhnya terhadap kesehatan laki-laki tidak mempengaruhi apapun secara siklus. Pada perempuan juga tidak terdampak secara langsung. Jadi memang vasektomi salah satu menjadi yang alternatif pilihan yang sebetulnya bisa digunakan pada laki-laki. Cuma kesadaran kita sebagai seorang laki-laki, pemilihan ketika sudah berbicara masalah operasi ini, nanti di operasi dok, ada rasa ketakutan yang begitu besar, akhirnya pilihan itu biasanya tidak diambil. Nah, ini bagi istilahnya yang sudah penjarangan yang sifatnya sudah mutlak atau terakhir, biasanya diharapkan untuk sudah tidak punya momongan lagi, ini ya salah satu pilihan penggunaan vasektomi memang yang paling dianjurkan pada laki-laki.
Oke, kalau kita ngobrol tentang vasektomi di era kedokteran yang semakin sangat canggih sekarang ini, apakah untuk operasi vasektomi juga masih dilakukan sama dengan periode-periode kedokteran yang lama? Artinya kan sekarang sudah ada bedah mikro dan lain sebagainya. Mungkin ya, bisa secara dijelaskan? umum sebetulnya sudah dengan teknologi yang semakin baik sekarang, pelaksanaan tindakan itu tidak seperti yang dulu istilahnya kaitan dengan bedah mayor yang sifatnya resikonya lebih besar. Sekarang dengan tindakan-tindakan yang sifatnya minoritas pun bisa dilaksanakan kegiatan vasektomi itu. Mungkin beberapa rumah sakit juga sudah menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mikrosurgery ataupun operasi yang sifatnya menggunakan alat-alat yang lebih canggih itu mungkin Pak Haji. Oke, kalau masalah rasa. Ya. Oke, masalah rasa yang dirasakan orang yang vasektomi, apakah ketika dia melakukan satu hubungan intim dengan pasangannya itu tetap akan sama? Iya, kalau Dokter. secara umum akan sama. Jadi tidak ada masalah kaitan dengan nyun sewu istilah ejakulat yang rasa di kita tidak puas ataupun yang lainnya tidak. Jadi hal itu tetap akan sama. Jadi itu tidak mempengaruhi siklus ejakulat ataupun rasa puncak di seorang laki-laki. Jadi pelaksana vasektomi itu memang tidak mempengaruhi secara apapun terkait dengan rasa hubungan seksual seorang laki-laki. Oke, baik, terima kasih. Kita geser ke falakiyah tentang kita sekarang ini sedang puasa dan sebentar lagi lebaran. Seringkali ada perbedaan penetapan 1 Syawal. Kira-kira di titik mana peran hisab dalam perbedaan ini? Dan apakah hisab yang menyebabkan perbedaan atau justru alat untuk mencari titik temu? Silakan Mas Arkowi untuk bisa dijelaskan. Ya, jadi kita luruskan dulu. Jadi hisab itu bukanlah menjadi titik perbedaan dari penentuan awal bulan. Namun hisab itu justru menjadi menjadi alat untuk memetakan di mana titik perbedaan. Jadi di mana kemungkinan perbedaan itu terjadi. Dan sebenarnya antara hisab dengan ru'yah itu keduanya saling berkaitan. Oke. Dikarenakan orang yang menggunakan ru'yah pun itu juga membutuhkan hisab. Yang membutuhkan hisab itu juga sangat erat kaitannya dengan ru'yah. Seperti hanya orang yang ru'yah itu kan mereka tidak akan bisa meru'yah dengan tanpa hasil dari hisab. Nah, dikarenakan untuk meru'yah kan perlu untuk memposisikan di mana posisi hilal itu akan muncul, di titik mana, berapa derajat. Nah, dan itu hilal itu hanya sebentar. Berapa hitungan menit atau detik? Menit ya. Jadi kan hilal itu kan bisa dilihat setelah matahari tenggelam. Betul. Sebenarnya hilal sudah wujud, namun karena masih ada matahari menjadikan sinar hilal itu tidak terlihat. Tidak nampak. Okay. Jadi hilal baru bisa terlihat setelah matahari benar-benar tenggelam. Nah, setelah itu hilal itu perlahan-lahan akan tenggelam juga. Yang biasanya setiap 4 menit itu turun 1 derajat. Nah, jadi ketika ketinggian hilal itu seumpama 4 derajat itu nanti hanya bertahan 4 kali 16 menit di atas ufuk. Lah, biasanya 16 menit di atas ufuk itu kan dengan hilal yang masih sangat tipis dan itu kan mata telanjang itu sangat sulit untuk melihat kalau tidak difokuskan dulu. Jadi perlu untuk hitungan hisab untuk memfokuskan mata penglihatan, di sana titik sana, fokus ke sana semua. Nah, supaya nanti ketika memang hilal benar-benar terlihat itu langsung mata bisa menangkap. Namun kalau tidak dengan hitungan hisab kan itu perlu mencari di langit yang sangat luas. Baru mencari udah tenggelam, udah gak kelihatan, akhirnya tanggal 1-nya mundur ya. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan dari Mas Arkowi dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Kita kembali ke keluarga maslahah, kepada Pak Tahal. Apa sebenarnya tadi yang sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Teguh? Sebenarnya apakah kesehatan berhubungan langsung dengan keluarga maslahah? Ya, tentu sangat berhubungan langsung. Sebuah keluarga akan maslahat itu kalau
kesehatan tidak ada, maka akan susah mendapatkan keluarga yang maslahat. Kenapa seperti itu? Karena semua kegiatan di keluarga dengan tidak adanya kesehatan di dalam diri keluarga itu sendiri, apalagi kalau ibu yang tidak sehat, itu keluarga akan kacau sekali. Ya, keluarga tanpa ibu itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa terlaksanakan, karena ibu itu ternyata selain bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu, ternyata bisa juga menjalankan tugasnya sebagai ayah, begitu. Jadi kalau ayah saya kira akan berbeda dengan ibu. Jadi produksi kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali untuk keluarga maslahat. Ketika anak kita itu adalah anak-anak yang sehat, juga nanti dalam membangun ataupun mendidik anak, membesarkan anak, saya kira tidak banyak kendala. Tapi ketika dari awal anak sudah bermasalah karena kesehatannya, maka banyak sekali nanti akan terkuras pikiran dan energinya untuk merawat anak itu. Oke, intinya seperti itu. Jadi memang harus disiapkan. Makanya dari Kementerian Agama pun selalu ada vaksin pranikah, betul. Kemudian ada pembekalan tentang kesehatan pranikah. Bahkan kalau zaman dulu saya mungkin zaman Pak Tahal itu belum ada pembekalan pranikah, Kalau sekarang sudah ada pembekalan itu bahkan sampai beberapa hari melakukan pembekalan, dan terutamanya di dalamnya adalah membahas tentang masalah kesehatan. Karena betul kata Pak Tahal tadi, yang dihentikan Pak Tahal adalah tentang kesehatan. Awal dari semua keharmonisan itu juga ada sinkronisasinya. Ketika berawal dari semuanya sehat, artinya pasangan laki-laki sehat, perempuan juga sehat, akhirnya dia membina sebuah rumah tangga, menghasilkan generasi-generasi yang sehat, itu akan menjadi satu power untuk menjadikan satu generasi di bawahnya itu lebih mudah dan tidak akan banyak masalah, insya Allah. Tapi ketika sudah disampaikan Pak Tahal tadi, ketika sudah dari awal sudah nggak sehat, kemudian melahirkan nyuwun sewu misalnya adalah tidak komplit, misalnya dari lahir cacat dan lain sebagainya. Meski tadi yang disampaikan Pak Tahal adalah menguras benar untuk pikiran dan biaya terutama juga, ya. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita geser lagi ke Dokter Teguh. Faktor apa saja yang membuat siklus menstruasi itu bisa terganggu dan akhirnya akan mengganggu kesehatan reproduksi? Ya, terima kasih Pak Haji. Ini jadi memang fenomena yang sedang hit sekarang ini terkait dengan perempuan, dan ini juga berhubungan dengan beribadah Pak Haji. Jadi siklus menstruasi ini kan banyak pemahaman pada perempuan itu yang tidak tahu secara pasti ini sebetulnya saya itu menstruasi atau sudah selesai mens, kapan saya harus melakukan puasa Ramadan, karena siklusnya yang tidak teratur. Kembali tadi saya mengawali dari usia-usia anak sekarang yang sudah tidak kaitan dengan pola hidup dan juga konsumsi makanan yang sudah tidak baik pada usia dini. Perubahan kaitan dengan salah satunya yang paling berpengaruh adalah hormon itu dipengaruhi kadar mineralisasi di dalam tubuh yang kurang, minum air putih yang kurang baik, kemudian buah sayuran yang tidak dikonsumsi, dan juga pola hidup dengan zat-zat kimia yang lebih banyak dominan, makanan-makanan kandungan MSG yang tinggi. Sekarang ini kan ada anak-anak yang sewu usia generasi Z sekarang sudah dari kecil bahkan sampai ke masa-masa remaja terus menerus dipapar dengan itu, yaitu yang akhirnya berpengaruh terhadap siklus menstruasi pada anak-anak di usia dini. Ketika awal-awal menstruasi itu mengeluhkan, ada saya kok menstruasinya ini dok jadi lebih lama, menstruasinya kok cuma sebentar sekali, bahkan ada sebagian yang nyun sewu ada rasa kesakitan atau dysmenorrhea pada saat menstruasi di usia dini. Yang kedua tadi kami sampaikan juga salah satunya penggunaan obat-obatan KB hormonal ini juga relatif banyak mempengaruhi siklus menstruasi seseorang itu jadi mengalami perubahan. Contohnya KB suntik 3 bulan itu memang terus tidak menstruasi. Jadi pada kasus-kasus ibu dengan KB suntik itu terus dia tidak
proses menstruasi itu tidak terjadi pada dirinya. Nah ini mungkin karena ini dominan pada perempuan, makanya pilihan penggunaan KB wajib untuk konsultasi terlebih dahulu. Kemudian pada anak-anak usia muda kita di keluarga tadi Pak Sahal mengaturkan terkait dengan ya mulai dibina, jadi dari dini kita biasakan orang tua dengan anak itu makan bersama lah, paling tidak sehari sekali makan malam maghrib itu mungkin makan bareng-bareng, ngelihati anaknya itu makan apa yang dimakan. Kadang orang tuanya saja sekarang tidak tahu anaknya nonton HP makanya, dan tidak tahu yang dimakan aja apa saja. Jadi ini perlu sekali untuk diperhatikan kaitan dengan mulai mengisi piringku itu harus digalakkan di tingkat keluarga kita masing-masing. Karbohidrat, protein, kemudian mineralisasi sayuran, air putih atau yang lainnya harus dibiasakan dalam pola hidup kita sehari-hari. Itu mungkin Pak Haji yang berpengaruh terhadap menstruasi, karena ini menstruasi menjadi awal akhirnya ketika siklus itu kacau, kesehatan ibu itu berpengaruh, nanti generasi kaitan dengan kesehatan anak itu tidak maksimal akhirnya. Itu mungkin yang perlu bisa kami sampaikan. Oke, dari yang sudah gabung di TikTok, terima kasih. Vasektomi bisa menggunakan BPJS atau tidak? Untuk sekarang kaitan dengan itu program, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan program KB itu sudah ada pembiayaannya sendiri sebetulnya. Bukan lewat BPJS, bukan lewat jaminan, okay. Namun tentunya ada program sendiri yang nanti ditanggung oleh pemerintah dan secara program ya nanti PLKB yang memiliki program itu, dan sekarang semua rumah sakit hampir sudah bekerja sama terkait dengan kegiatan itu. Oke, begitu. Dan terima kasih juga yang sudah gabung di 0813-9269-6815 0813-3926-6815 dari Pak Toto yang ada di Kutoharjo. Untuk NU Lebaran hari apa? Silahkan, ini jelas. Kalau untuk Lebaran hari apa, jelas ini ke Falakia. Silahkan Mas Arkowi. Untuk NU silahkan. Yang jelas kalau untuk penentuan 1 Syawal itu menunggu sidang isbat. Namun jadi dari tahun 1954 itu Muktamar NU itu sudah menetapkan bahwasanya selamanya NU itu menggunakan ru'yatul hilal. Jadinya penentuan awal bulan itu ditentukan dengan metode ru'yah. Namun ru'yah hilal yang dipadukan dengan hisab imkan ru'yah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di samping hilal sudah bisa dilihat, namun juga menurut hitungan hisab itu hitungannya itu ketinggian hilal sudah memungkinkan untuk diru'yah. Jadi kalau seumpama ada orang yang mengaku melihat hilal namun menurut hitungan itu masih belum memungkinkan untuk diru'yah, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, ditolak. Nah, untuk 1 Syawal besok, jadi di malam 30 Ramadan itu kan ru'yah hilal. Nah, di sini hasil dari perhitungan hisab itu ketinggian hilal itu masih sekitar 1-2 derajat. Nah, di mana menurut Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu menetapkan kriteria batas imkan ru'yah adalah ketinggian hilal itu minimal 3 derajat. Dan umur bulan, umur istima itu 8 jam. Setelah itu sudut elongasi adalah 6,4 derajat. Nah, di sini kan belum mencapai batas imkanut ru'yah. Jadi pun kalau besok di sidang isbat kok ada orang yang mengaku melihat hilal, tetap kesaksian ditolak. Nah, jadi insya Allah besok Ramadannya itu ya insya Allah hari Sabtu. Ya menurut meskipun besok tetap ada sidang isbat, nunggu sidang isbat. Tapi kemungkinan besar tetap hari Sabtu itu. Oke, baik, terima kasih. Itu Pak Toto yang ada di Kutoharjo. Terima kasih. Dan sekarang kita kembali lagi ke LKK NU, ke Pak Tahal. Sebenarnya bagaimana tanggapan penggunaan alat kontrasepsi pada keluarga maslahah dalam pandangan LKK NU? Silakan. Oke, untuk
menggunakan alat kontrasepsi itu saya kira memang salah satu cara untuk kita menata, menyusun, merencanakan bagaimana kita akan memberikan jeda antara satu anak dengan anak berikutnya, dan itu salah satu usaha yang sangat mungkin sekali untuk kita lakukan ya. Mungkin hanya saja kita perlu mungkin lebih berhati-hati lagi alat-alat kontrasepsi yang kemungkinan itu ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan pemasangan alat kontrasepsi di tempat kelamin perempuan yang bisa mengeluarkan ataupun selalu terkeluar cairan-cairan dari dalam ya. Spiral ya dokter ya. Nah itu harus hati-hati sekali, karena itu bisa menjadikan kita selalu hadas. Kalau memang ada alat kontrasepsi yang lain, itu dianjurkan dengan menggunakan yang lain yang kira-kira tidak ada risiko itu. Jadi itu yang lebih baik itu. Memang dianjurkan ketika memang diperlukan untuk ada jeda antara satu dengan yang lainnya, dengan anak-anak setelahnya. Saya kira memang sangat perlu untuk melakukan penjedaan dengan alat kontrasepsi tersebut. Oke, kalau ada hubungannya dengan LKKNU, yaitu tentang mendidik generasi dari lahir sampai dewasa. Bagaimana sih caranya mendidik generasi agar generasi kita itu menjadi generasi penerus yang solihah dan menjadi harapan keluarga tentunya. Silakan Pak Tahar. Ya. Tentunya kita perlu mendidik itu bahkan bukan hanya ketika anak lahir. Di sejak kandungan malah ya? Sejak kandungan. Okay. Sejak kandungan sudah dikenalkan dengan asma-asma Allah, sudah kita kenalkan dengan nama-nama Nabi, yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran yang khusus untuk orang-orang hamil. Itu salah satu pendidikan juga, dan itu kebanyakan ya yang sudah menjalankan seperti itu anaknya juga akan lebih mudah ditoto. Ya, mudah ditoto dan mudah diarahkan, sehingga anak itu akan menjadi anak yang tumbuh besar dengan taat kepada orang tua dan taat kepada Allah. Sudah tentu ajaran agama mulai diterapkan di keluarga sejak dini lagi, sudah harus diajarkan dengan tata keramanya yang bagus, dengan akhlak yang bagus, semua mengikuti aturan-aturan agama yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Kita harus selalu memantau anak-anak kita, apa yang dia lakukan. Selalu kita pantau anak-anak kita, apa yang kegiatan-kegiatan yang kadang sekarang ini kita tidak melihat apa itu sebetulnya anak sedang apa. Kadang anak kecil kalau sudah pegang HP masuk di kamar itu sudah nggak tahu kita apa yang mereka lihat, dan itu yang harus orang tua lebih prihatin, lebih berhati-hati lagi. Harus ada langkah-langkah tertentu bagaimana anak itu secara otak itu tetap berkembang tapi tidak liar, tapi perkembangannya itu betul-betul terarah, tidak sampai hal-hal yang buruk itu menimpa anak kita. Kita harus hati-hati. Oke, baik. Berarti Mel, ini ada solusi besok ketika kru Irama FM ada yang hamil, Amel atau Vivi atau Ayu, nanti siarannya di excuse terus ya, senandung kolbu terus biar dia mendengarkan mendengarkan sholawatan terus dan lagu-lagu Islam ya Mel ya. Oke, baik. Tadi yang disampaikan Pak Tahal adalah bahwa kita mungkin orang tua ketika anak sudah pegang HP, kita nggak tahu dia ngapain ya dengan HP tersebut, ngegame. Kalau ngegame hanya ngegame sekedarnya oke, nggak masalah. Kalau sudah terjerumus ke game online yang bisa menyerot pulsa lah untuk bahkan menuju ke judi online, itu memang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa yang harus kita tangani. Dan karena kita sekarang ini berperang dengan algoritma. Iya, betul. Ketika kita sudah sering menonton game, akhirnya muncul ya keluar terus game terus ya. Terus. Tapi ini adalah sinkron dengan kebijaksanaan negara kita Republik Indonesia yang besok insya Allah mulai tanggal 28 Maret itu
Komdigi, Kementerian Digital Republik Indonesia akan memberlakukan satu aturan, akan memblokir semua akun anak di bawah umur untuk akun-akun tertentu. Artinya akun anak yang bisa mempengaruhi dia di media sosial itu akan diblokir secara otomatis bertahap. Dan ini memang membutuhkan satu sosialisasi, dan kita sudah termasuk mensosialisasikan, dan nanti ke depannya mungkin putrane Pak Tahal kalau ke depan tadinya biasa ngegame lah, hanya ngegame suka-suka, tapi kok dilalah gamenya kok sudah nggak aktif lagi, itu berarti memang sudah auto block oleh Komdigi mulai tanggal 28 Maret. Ini memang salah satu kegiatan Komdigi atau pemerintah Indonesia hadir agar orang tua tidak bekerja keras sendiri untuk membentengi anak atau membentengi generasi muda yang akan datang, yang akan mewarisi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kita kembali lagi ke tema kita, yaitu kesehatan reproduksi dalam membangun keluarga yang maslahat. Kita ke Pak Dokter. Gimana pandangan kesehatan terhadap menikah dini? Yang secara langsung nggak langsung, mau nggak mau, memang Kecamatan Bruno termasuk satu kecamatan yang intensitasnya tinggi untuk pernikahan dini. Kalau sebentar sebelum ke sana Pak, kalau di catatan Pak Dokter Teguh, di Bruno itu pernikahan dini yang paling muda itu yang dalam waktu dekat dilaksanakan itu berapa tahun sih? Mereka usia pasangannya berapa tahun? Ya kalau rata-rata ini kan itu di Bruno khususnya itu 15-an tahun itu sudah banyak yang sudah melakukan ini. Karena itu kadang ya mungkin perlu diinikan faktor penyebabnya apa yang bisa seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa dijelaskan lagi tentang tadi pandangan kesehatan terhadap menikah dini, Pak Dokter. Jadi kalau memang terkait dengan secara umum kesehatan reproduksi itu sendiri, ketika usia terlalu dini menjalani pernikahan, secara otomatis kesiapan secara organ pada kasus perempuan maupun laki-laki, ya terutama memang yang paling berpengaruh terhadap perempuan, kesiapan organik secara seksuality, jadi termasuk hormon di dalam tubuh yang belum siap, rahim yang belum siap, yang akhirnya ketika itu dipaksa adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan kondisi di mana proses kehamilan itu mungkin akan terjadi di usia dini. Nah ini yang ditakutkan. Jadi ketika anak-anak mengalami fase pernikahan dini adalah kesiapan reproduksinya yang belum siap, kemudian mempengaruhi proses kehamilan yang akhirnya berdampak pada angka kematian ibu dan anak. Dan di Bruno salah satu penyumbang kematian ibu dan anak ini adalah memang karena kasuistik nikah yang sifatnya dini, kemudian anaknya belum siap, tiba-tiba hamil, yang berpengaruh terhadap resiko perdarahan, kemudian resiko kasus yang ada yang lainnya. Dan kemarin sempat ada yang relatif menarik, kasus kecacatan pada janin juga resikonya begitu tinggi. Jadi ketika anak dengan kondisi kekurangan zat besi, kemudian usia yang belum siap, itu berpengaruh terhadap munculnya kelainan kongenital. Tadi menyambung kepada kasusnya keluarga maslahat, ya tentunya ini dengan adanya kelainan mentality pada anak akhirnya berdampak mungkin lebih signifikan lagi, lebih luas. Makanya kalau di kesehatan ya harapannya dengan kondisi itu tidak terjadi proses pernikahan dini, karena ketidaksiapan organ reproduksi nantinya akan terhadap kondisi-kondisi pada kasus. Dan juga penyakit-penyakit lain, salah satunya tadi cervicalis cancer, itu juga salah satunya karena ketidaksiapan organ reproduksi yang dipaksakan. Itu mungkin Pak Sih. Oke, baik, sebelum ke sesi yang paling terakhir, ada satu pertanyaan dulu untuk Lembaga Falakiyah. Sejak peluncuran kalender Hijriah Global Tunggal oleh Muhammadiyah pada bulan Juni tahun lalu, tahun 2025, publik ramai membicarakan kemungkinan penyatuan kalender Hijriah. Namun Lembaga Falakiyah PBNU tegas menyatakan tidak tertarik pada konsep ihtihadul makhali atau penyatuan wilayah hukum. Bisa dijelaskan apa yang menjadi landasan dasar NU sehingga sejak awal berdiri hingga sekarang konsisten menolak konsep kalender global? Silakan Mas Sarkowi. Ya, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan apa itu KHGT. KHGT adalah kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi sejak Juni tahun 2025 itu Muhammadiyah berpindah dari yang sebelumnya itu menggunakan metode hisab wujudul hilal,
berubah menjadi menggunakan metode kalender Hijriah global tunggal. Jadi maksudnya ketika di belahan bumi manapun di situ kok hilal itu sudah mungkin untuk diru'yah, nah itu berarti semua di seluruh dunia itu besok sudah awal bulan. Nah, itu namanya kalender Hijriah global tunggal. Lah NU itu sangat menentang itu, dikarenakan dari dulu NU dimulai dari tahun 1954 itu kan sudah merumuskan bahwasanya untuk penentuan awal bulan NU wajib menggunakan ru'yatul hilal. Dan juga dikeluarkan lagi di Muktamar NU tahun 1999 yang di Lirboyo itu. Di situ kan menetapkan NU tidak setuju dengan KHGT. Ya KHGT dengan menentukan awal bulan berdasarkan dengan negara-negara lain. Oke. Sini kan soalnya dikarenakan setiap daerah itu mempunyai waktu-waktu ibadah tersendiri. Jadi dalam masalah ketinggian hilal itu kan semakin ke barat itu kan hilal semakin tinggi. Jadi kan sering kita di Mekah itu sudah hari raya tapi di Indonesia belum, dikarenakan Makkah lebih barat daripada di sini, daripada Indonesia. Maka mungkin di Makkah itu hilal sudah bisa diru'yah dikarenakan irtifaul hilal sudah tinggi, namun di Indonesia itu masih rendah, yang mana tidak memungkinkan untuk diru'yah. Karena ada perbedaan matlak itu. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Dan satu yang gabung di TikTok Irama FM, atur nuwun untuk Raya yang ada di Purworejo saja. Bagaimana dengan kasus campak yang sedang meningkat, dokter? Apakah benar vaksin mengandung babi dan tidak perlu untuk anak? Silakan sebelum ke closing statement. Ya, terima Soalnya kasih. Ini pendengar. Ya, campak memang sekarang sudah kasusnya relatif tinggi. Jadi kalau kami campak itu cacar ya? Iya, campak. Ya, jadi morbili kalau istilahnya. Campak berbeda dengan cacar. Oke. Ya. Kalau cacar itu varicella, kalau ini kan adalah morbili kasusnya. Jadi penyebabnya virus juga. Jadi memang ini cenderung relatif kasusnya banyak di Purworejo khususnya. Tentunya berkaitan dengan vaksin memang ini harus dicanangkan terkait dengan, karena segala sesuatu yang dari virus itu ketika sudah ada vaksin memang salah satu pilihan ketika di medis adalah melakukan vaksinasi, karena vaksinasi adalah mengenalkan tubuh kita terhadap faktor infeksi yang masuk ke dalam tubuh berupa virus. Jadi ketika imunitas kita sudah kenal, sudah siap, akhirnya dia bisa mencegah munculnya penyakit itu secara lebih baik lagi. Namun terkait dengan hal-hal tadi yang disampaikan kaitan dengan adanya kandungan babi atau yang lain, secara prinsip kalau itu dinyatakan dari negara maupun MUI menyatakan kehalalannya, ya bisa digunakan. Bahkan mungkin kalau agama Pak Zahal bisa menjelaskan kan segala sesuatu ketika ini memang menjadi urgensi untuk pengobatan itu bisa menjadi pilihan daripada munculnya penyakit yang sifatnya lebih berat. Dan kasus ini memang virus adalah self-limiting disease, tidak akan segera perbaikan ketika imunitas itu mengalami peningkatan. Jadi faktor imun memiliki peranan penting di kondisi-kondisi munculnya penyakit-penyakit virus. Itu mungkin Pak Haji. Oke, baik, terima kasih hadirnya narasumber-narasumber hebat kita pada siang hari ini. Beliau adalah Pak Tahal, Ketua LKKNU, Dr. Teguh, Ketua LKNU, dan satu lagi Mas Harkowi adalah Ketua Falakiyah NU PCNU Kabupaten Purworejo pada siang hari ini di acara Syiar Ramadan yang digagas oleh PCNU Kabupaten Purworejo kerja bareng dengan LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo. Di sesi terakhir adalah closing statement. Silakan untuk masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement dengan materi kita atau dengan apa yang sudah kita bahas selama 1 jam ini. Silakan dimulai dari Pak Tahal. Ya, terima kasih. Untuk kemaslahatan keluarga, ya seringnya ada perdebatan antara anggota keluarga itu sendiri. Maka saya akan menyampaikan dari apa yang pernah saya dengar dari seorang ulama Mesir, ketika kita mendapatkan apa yang kita dapatkan dari pasangan kita itu kurang, ataupun hak kita diminta sama
pasangan kita, tidak diberikan oleh pasangan kita, maka satu-satunya untuk keluarga tetap maslahat adalah rela memberikan hak kita kepada pasangan kita, biar keluarga selalu maslahat. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Tahal. Dan kemudian dilanjutkan Dokter Teguh, silakan Dokter. Ya, yang terakhir mungkin untuk semua pendengar saja berkaitan dengan kesehatan memang menjadi salah satu pilar yang penting dalam kita menjalankan segala sesuatu di dunia ini, bahkan untuk kaitan keperluan ibadah maupun kita bekerja, bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi mutlak hukumnya bahwa sehat itu menjadi hal yang utama dalam kita menjalankan. Lebih baik kita mencegah adanya penyakit daripada mengobati munculnya sebuah penyakit. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui secara keilmuan terkait dengan khusus dari awal kehidupan manusia adalah masalah reproduksi. Kami berharap anak-anak muda sekarang yang pra menikah atau di usia-usia yang mendekati pernikahan harus mempersiapkan diri terkait dengan kesiapan kesehatan reproduksi dalam rangka untuk mendapatkan generasi-generasi penerus bangsa. Dengan generasi yang kuat, generasi yang sehat, insya Allah bangsa ini ke depan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin baik, terima kasih Pak Dr. Teguh. Dan closing statement terakhir dari Mas Sarkowi, Lembaga Falakiyah NU PCNU Kabupaten Purworejo, silakan. Yang terakhir saya berpesan kepada para masyarakat untuk menyikapi perbedaan, entah itu perbedaan dari awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, kita bisa menyikapinya dengan bijak, supaya tetap menjunjung persaudaraan, menjunjung persatuan, tidak ada perpecahan. Dikarenakan semuanya, entah itu hisab ataupun ru'yah, itu semuanya akan bersumber dari hadisnya Nabi Muhammad. Difasumu liru'yatil hilal fa'aftiru liru'yatil hilal fa'inhum ma'alaikum fakdurullah. Di situ cuma dalam perbedaan menyikapi fakdurullah, ada yang mengatakan fakdurullah itu disempurnakan 30 hari, ada yang mengatakan dikira-kirakan dengan hisab. Nah, di situ sebenarnya keduanya dari sumber yang sama, cuma dalam menyikapinya yang berbeda. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Tahal dari LKKNU, Dr. Teguh dari LKNU, dan Mas Sarkowi dari Lembaga Falakiyah NU PCNU Kabupaten Purworejo. Ini adalah acara kerjasama antara PCNU dengan Irama FM, dan ini kita sudah ada di live yang ketiga atau yang terakhir. Insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan. Terima kasih semua kerabat kerja yang sudah mendukung acara kita. Ada Mas Hakim dan krunya Mas Hakim, terima kasih Mas Hakim. Kemudian Mas Riyadi dan Mbak Amel juga terima kasih dari Irama FM. Saya dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.